Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10, khususnya di sini adalah kelas 10 non teknik yang pada siang hari ini atau pertemuan hari ini kita akan belajar materi limbah ya. Materi limbah kita pelajari pada semester genap pada tahun 2020 tahun 2021 ya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini atau pertemuan hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat pada masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi seperti ini, saya himbaukan kepada anak-anakku sekalian agar kalian selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan pertama, selalu memakai masker, kemudian kalian selalu menjaga jarak dengan orang sekitar, kemudian yang terakhir adalah kalian rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Ya, anak-anakku, pada masa pandemi ini saya harapkan kalian semangat belajarnya, ya. Walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung karena pandemi seperti ini, ya, tetap semangat belajarnya untuk mencapai cita-cita kalian, ya. Sebelum saya masuk ke materi pada pertemuan hari ini, ya, silakan kalian absen pada kolom komentar YouTube dengan menuliskan nama, kemudian yang kedua adalah kelas, dan yang terakhir adalah nomor absen, ya. Nanti saya pantau, saya absennya memantau dari kolom komentar YouTube live streaming SMK Negeri 1 Bangsri, ya. Anak-anakku, ya, materi pada pertemuan hari ini adalah limbah, di mana pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama, ya, kita sudah belajar limbah, di mana pertemuan limbah kemarin, ya, tapi sebelumnya saya akan membacakan KD, ya, di mana pada pertemuan ini adalah KD-nya kita menganalisis limbah di lingkungan sekitar kita, ya. Kita akan menganalisis lingkungan di sekitar kita. Apa sih limbah itu? Kemudian KD yang kedua adalah melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar kita. Bagaimana penanganannya, ya? Next. Ya, ini materi minggu kemarin, ya. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas pengertian dari limbah, kemudian pengertian dari baku mutu lingkungan, kemudian selanjutnya kita membahas pengelompokan limbah. Nah, tujuan dari pertemuan hari ini saya harapkan kalian dapat membedakan limbah berdasarkan pengelompokannya. Di mana pada pertemuan pertama kita membahas berdasarkan jenis senyawa yang pertama, ya. Jenis senyawanya ada dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Kemudian pengelompokan yang kedua adalah pengelompokan berdasarkan wujud, di mana pada pertemuan pertama kita baru membahas berdasarkan wujud adalah limbah cair, di mana kemarin adalah limbah cair domestik, industri, rembasan dan luapan, dan air hujan. Nah, pertemuan kedua yang kita bahas adalah pengelompokan berdasarkan wujud, di mana limbah cair sudah, sekarang adalah limbah padat. Limbah padat merupakan salah satu limbah yang paling banyak kita jumpai, temukan di lingkungan kita. Limbah padat. Apa sih limbah padat? Limbah padat ini sering kita sebut atau sering kita ucapkan itu dengan sebutan sebagai sampah, ya. Apa sih sampah? Misalnya ketika kalian beli jajan, ya, kalian makan jajannya, kemudian ada sisa. Nah, pengertian limbah kemarin, sisa suatu kegiatan kalian, ya kan? Nah, sekarang apa yang disebut sampah? Berarti sisanya, bungkus plastiknya. Ini sampah. Sampah ini khusus disebutkan untuk limbah yang berwujud padat. Nah, kemudian kemarin ada limbah cair. Contohnya ketika kalian mandi, maka untuk membilas sabun yang ada di tubuh kalian, kalian menggunakan air, ya kan? Air kalian gunakan untuk membasuh sabun yang ada di tubuh, maka air itu akan menjadi sisa mandi kalian. Nah, itu termasuk limbah, tapi
kayaknya tidak pernah kita menyebut itu sebagai sampah ya. Nah, karena apa? Berwujudnya cair. Berarti khusus sampah di sini sebagai limbah yang wujudnya padat. Di mana bentuk, jenis, dan komposisi limbah padat ini sangat dipengaruhi oleh taraf hidup masyarakat dan kondisi alam. Sedangkan jumlah limbah padat yang berada di lingkungan itu sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Ya, berarti jumlah limbah padat atau sampah ya itu tergantung dari kepadatan penduduknya. Ya. Umumnya semakin padat suatu populasi di suatu daerah akan semakin besar pula produksi limbah padatnya. Ya. Kalian bisa melihat kalau sekarang ini daerah kalian, di daerah saja, desa saya saja, ya. Sekarang di daerah hutan itu sudah banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena di desa saya sekarang ada PLTU ya, karena menjadi istilahnya pusat ekonomi. Kenapa dikatakan pusat ekonomi? Karena peluang kerjanya sangat besar, sehingga banyak orang yang datang ke daerah itu, atau istilah ya seperti itu. Berarti kan jumlah semakin bertambah, maka jumlah sampahnya kalian bisa melihat di sekitaran hutan itu banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Ya. Klasifikasi limbah padat sampah itu di sini dibagi menjadi 6 kelompok. Kalian bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah sampah organik yang mudah membusuk atau disebut dengan garbage. Apa sih garbage atau sampah organik yang mudah membusuk? Diingat, yang saya jelaskan ini adalah pengelompokan berdasarkan wujud, khususnya yang padat ya. Kalau cair kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang apa sih sampah organik mudah busuk? Yaitu limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau mudah diuraikan oleh mikroorganisme ya. Sampah ini umumnya berasal dari sektor pertanian dan makanan. Ya, misalnya, ya sekarang pada makanan, kalian bisa melihat contohnya, yaitu ada sisa dapur, sisa makanan, sampah sayuran dan kulit buah-buahan. Kalian lihat gambarnya, ya, lihat gambar di situ ada kulit buah jeruk, kemudian kulit pisang, di sebelahnya ada cangkang telur, kemudian teh dan sisa sayuran. Nah, itu termasuk sampah atau termasuk sampah organik mudah membusuk ya. Kenapa? Karena dia itu termasuk limbah padat yang semi basah atau bisa dikatakan mudah terurai seperti itu. Maka dia termasuk garbage atau sampah organik mudah membusuk. Kemudian yang kedua, ada sampah anorganik dan organik tapi yang tidak membusuk atau tak membusuk atau disebut dengan rabis ya. Yaitu limbah padat anorganik atau organik yang cukup kering. Bukan tadi ya, kalau tadi kan semi basah, kalau sekarang yang cukup kering atau sulit diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dia sulit membusuk. Contohnya di sini adalah selulosa, kertas, plastik, kaca, dan logam. Kalian bisa melihat ada contoh kaleng sampah ya. Berdasarkan wujud padatnya ada kaleng dari logam, kemudian ada dari plastik, ada kertas ya, ada kantong kresek dan yang lainnya. Itu adalah contoh sampah anorganik dan organik tak membusuk, rabis ya, sulit terurai oleh mikroorganisme. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga ya, sampah abu atau limbah padat abu atau yang disebut dengan ases. Ya. Di sini limbah padat atau sampah padat yang berupa abu wujudnya. Biasanya di sini dihasilkan dari proses pembakaran. Sampah ini mudah terbawa oleh angin. Kenapa? Karena dia sangat ringan dan tidak mudah membusuk. Kalian bisa melihat pada gambar batang kayu dibakar, maka dia akan menghasilkan abu. Di sini dia termasuk ke dalam sampah abu atau limbah padat wujudnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat adalah sampah bangkai hewan atau bisa disebut dengan dead animal. Ya. Yaitu
semua limbah atau limbah padat atau sampah yang berupa bangkai hewan seperti tikus, ikan, dan hewan ternak yang mati. Ya. Kalau sampah ini ketika kalian berada di lingkungan, ini jumlahnya relatif kecil, ya. Tetapi jika terjadi bencana, kalau terjadi bencana misalnya banjir, ya kan, tsunami atau yang lainnya, sampah ini biasanya akan menjadi suatu permasalahan karena mudah membusuk dan berbau. Ya, mungkin kalian kalau menemukan sampah ini sangat jarang sekali, ya kan? Mungkin burung mati, ikan mati, ya kan, di pinggiran sungai sangat jarang sekali. Tapi biasanya kalian dalam menemukan dalam jumlah yang banyak itu ketika terjadi suatu bencana alam. Kalian bisa menyaksikan, ya. Pada gambar pertama banyak ikan-ikan mati, di sini disebut dengan limbah padat atau sampah dead animal, ya, sampah bangkai hewan. Kemudian itu ditemukan suatu kali, ya, karena terjadi banjir, hewan itu kena arus, ya kan, mati, ya, maka disebut dengan dead animal. Selanjutnya adalah sampah sapuan, ya, street sweeping. Apa ini lagi, ya? Di mana street sweeping yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang terdapat di jalanan. Kalian bisa melihat di situ ada seorang pengendara mobil, dia membuka kaca, ya kan, membuka kaca mobilnya, kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, di situ terlihat ada kantong kertas bungkus makanan, kemudian plastik minuman dibuang ke jalanan ketika dia berkendara. Kalian bisa melihat hasilnya di pinggiran jalan banyak kantong-kantong plastik, kertas berserakan. Nah, ini disebut dengan sampah sapuan karena keberadaannya di jalan. Ini tidak hanya dihasilkan dari pembuang orang yang membuang sampah pada mobil seperti itu, tapi bisa ditemukan ketika ada pohon di pinggir jalan, kemudian daun kering berserakan di jalan, itu bisa disebut dengan sampah sapuan atau street sweeping, ya. Selanjutnya adalah sampah industri. Nah, pada kemarin kalian belajar pengelompokan yang pertama kan berdasarkan wujud ada limbah cair, kemudian yang kita bahas ini kan limbah padat. Loh Pak, kemarin kok limbah cair juga ada yang disebut dengan sampah industri. Nah, sama-sama namanya industri atau limbah industri, tapi yang membedakan di sini berdasarkan wujudnya. Sama-sama tekstil misalnya, ya, sama-sama tekstil. Tekstil itu pewarnaan kain misalnya, di sini yang dihasilkan adalah limbah cair, sisa pewarnaan. Nah, berarti kan wujudnya cair, itu termasuk dalam wujud cair. Kalau yang kita bahas adalah wujud padat, misalnya sisa-sisa pemotongan kain. Nah, kalian bisa melihat pada gambar pertama, ya kan? Nah, ini ditunjukkan limbahnya atau sampahnya adalah wujudnya padat. Apa sih? Semua limbah padat yang berasal dari buangan industri. Semua, tapi di sini yang dikhususkan yang berwujud padat, tergantung sampah ini dari jenis industrinya, ya. Semakin banyak industri yang berdiri, maka akan semakin besar beragam sampahnya, ya. Contoh, nah, lihat gambar. Kalau tadi yang kita sudah bahas adalah tekstil, limbah padat berupa sisa pemotongan kain. Sekarang gambar yang kedua, di situ adalah industri kulit, ya, pembuatan tas, ya, ada sisa-sisa pemotongan kulitnya, itu akan menjadi limbah padat atau sampah industri, industrial waste, ya. Kemudian yang terakhir, nah ini sudah habis tadi berdasarkan wujud limbah padat. Kemarin kita belajar yang pertama adalah limbah berdasarkan wujud adalah limbah cair. Kemudian yang kedua yang kita bahas tadi adalah wujud padat, dan yang terakhir ini adalah limbah yang berbentuk gas, ya. Limbah gas biasanya dibuang ke udara. Di udara terkandung unsur kimia, misalnya O2, N2, NO2, CO2, H2, dan yang lainnya. Beberapa senyawa unsur kimia yang lainnya. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara akan menurunkan kualitas udara. Karena turunnya kualitas udara, sehingga udara nanti kualitasnya menjadi turun. Itu beberapa dampak limbah gas. Biasanya ini dari hasil pembakaran, tapi bukan abunya, ya. Nah, saya akan berikan contoh limbah gas. Di sini adalah di PLTU, ya. Di PLTU Jepara, di
Di sini untuk pembangkit listriknya menggunakan pembakaran batu bara, ya. Batu bara ketika dibakar juga menghasilkan abu, tapi abu tadi masuk ke dalam limbah yang berwujud padat. Mana gasnya? Asap yang keluar dari 2 cerobong PLTU tersebut. Itu termasuk limbah gas. Itu ya, yang membedakan jangan disamakan. Sama-sama tadi hasil pembakaran, tapi menghasilkan 2, gas dan abu. Perhatikan perbedaannya. Kalau abu termasuk limbah padat, berarti asap yang dikeluarkan dari cerobong itu adalah contoh limbah gas. Penyebaran limbah udara dipengaruhi oleh beberapa faktor biasanya ya. Cuaca, iklim, dan angin itu yang sangat berpengaruh pada umumnya. Limbah gas yang ada di udara itu terdiri dari macam-macam senyawa, partikel, dan partikel. Ya. Nah, pada pertemuan hari ini saya ingin kalian menjawab pertanyaan saya ya. Silakan nanti menuliskan nama, ini bukan absen ya, tuliskan nama, kelas, dan nomor absen dan jawaban langsung di kolom komentar YouTube langsung ya. Nanti saya koreksi, saya melihat dari kolom komentar tersebut. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian mengerjakan latihan post test soalnya. Nanti saya share di kolom komentar bisa, atau di grup WA, atau di Google Classroom bisa, untuk latihan soal post test, untuk mengetes kemampuan kalian, pemahaman kalian pada pertemuan hari ini ya. Tapi sebelumnya, untuk pemahaman, saya beri pertanyaan ini berkaitan dengan materi kemarin. Nanti setiap pertemuan itu saya berikan materi yang kemarin, tidak apa-apa juga ya, agar kalian bisa mengingat, selalu belajar ya. Pertanyaannya, silahkan disimak, diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Tulis jawabannya singkat nanti, ya atau tidak ya. Pada pengelompokan yang pertama berdasarkan jenis senyawa ya. Sekarang berdasarkan jenis senyawa, kemarin dibagi menjadi 2, yaitu ada limbah organik dan anorganik. Nah, pertanyaannya, kertas, plastik, dan karet berdasarkan pengertian jenis senyawanya, apakah dia termasuk organik atau anorganik? Ya, berarti jawabannya enggak ya, enggak iya atau tidak ya. Berarti pilih. Pertanyaan saya ulangi ya. Apakah kertas, plastik, dan karet itu pengelompokan berdasarkan definisi, berdasarkan jenis senyawa kimia, dia itu termasuk organik atau anorganik? Pilih salah satu. Jawabannya singkat. Kalian harus bisa membedakan ya. Ini mungkin definisinya agak berbeda, maka kalian bisa membuka blog saya yang saya biasanya share di Google Classroom atau di grup WA. Coba cari jawabannya. Dia termasuk yang mana? Plastik, kertas, dan karet ya. Setelah kalian menjawab, memberikan jawabannya pada kolom komentar, silahkan kalian mengerjakan post test. Linknya nanti saya share di WA, grup kelas, atau di Google Classroom bisa ya, atau di kolom komentar ini nanti ya. Sampai di sini anak-anakku, tetap semangat belajarnya pada masa pandemi COVID-19, jangan pantang menyerah ya, selalu semangat belajar untuk meraih cita-citamu ya.